wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al tajammu'ana hada tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li asatidatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li murabbina wa li qadatina wa li ahlina wa li ikhwatina wa li akhwatina wa li jami'il muslimin. Amin. Kepada yang sama kita hormati Ketua JICT Kabupaten Bekasi, Ustadzah Dalia hafidhahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan kesehatan, keafiahan sehingga terus bisa memberikan arahan, pendampingan kepada kita sehingga sama-sama kita bisa mengemban amanah pendidikan menjadi wasilah kita untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ustadz-ustadzah sekalian yang hadir di kesempatan siang hari ini, hafidhahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keafiahan, memberikan kekuatan sehingga amanah-amanah yang diemban bisa ditunaikan dengan sebaik-baiknya dan menjadi wasilah meraih kebaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari bersama di kesempatan yang mulia ini siang yang memang waktu lumayan berat ya kalau kita untuk kajian. Maka saya kalau ngisi siang hari itu nggak apa-apa ngantuk, ya, tapi jangan tidur. Ya. Karena kalau ngantuk itu nggak sengaja. Jadi ngantuk di majelis ilmu masih ada pahala insya Allah. Tapi kalau tidur, nah itu hilang pahalanya karena disengaja untuk tidur. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang yang mulia ini. Allah hadirkan kita bersama di majelis yang mulia, majelis yang sedemikian banyak kebaikan yang kita tidak mungkin mampu menghitung kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Karena itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon semoga hadirnya kita, perjalanan kita yang dari Santero Kabupaten Bekasi, yang dari Cikarang, yang dari Cibarusah, dan saat yang lumayan jauh ya. Dan perjalanan mungkin lebih dari satu jam. Tapi semoga dengan semua kesungguhan Allah Subhanahu wa taala mencatat menjadi kebaikan yang berlimpah baik di dunia maupun di akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi mengucapkan jazakumullah khairan kepada segenap pengurus JICT Kabupaten Bekasi yang di kesempatan siang hari ini memberikan kesempatan untuk silaturahim. Dan ketika saya mengiyakan bukan untuk apa-apa, tapi bertemu dengan orang soleh itu kesempatan yang nggak boleh dilewatkan. Bertemu dengan orang-orang hebat, gitu. Kesempatan yang sangat jarang untuk kemudian kita dapatkan. Maka ketika Bu Indri WA saya gitu, kemudian waktunya ada, insya Allah. Jadi bukan untuk satu apapun gitu. Karena apa yang akan saya sampaikan bukan suatu yang baru dan yang insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah memilikinya. Tapi lebih kepada
mengambil pesan Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr gitu. Bahwa di antara upaya kita agar meraih keberuntungan kemudian selamat dari kerugian itu untuk terus saling mengingatkan, berwasiat di dalam kebaikan dan berwasiat di dalam kesabaran. Dan juga lebih kepada penunaian hak persaudaraan dalam Islam. Kalau kita dengar hadis Nabi bahwa hakul muslim alal muslim situn, haknya seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 6 diantaranya. Nah dari 6 itu adalah wa idastan sohaka fansoh lahu. Apabila ada saudaramu meminta dirimu untuk menyampaikan, memberikan nasihat, memberikan wasiat, maka sampaikan sesuai dengan apa yang kita mampu. Nah 2 hal itulah yang kemudian melandasi di siang hari ini kemudian Allah Subhanahu wa taala pertemukan. Dan tentunya semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang memang kita dipertemukan ala mahabbatillah gitu. Semoga pertemuan ini karena semata kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan untuk kemudian mengukir amal-amal kebaikan, kemudian menyiapkan generasi pelanjut di dalam kebaikan. Kalaulah bukan karena itu, mungkin sangat berat perjalanan dari ujung Cikarang kemudian ujung Cibarusah gitu. Kalau saya tepat waktu karena saya cuma 5 menit ya dari ruangan saya ke sini, tapi yang jauh. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian. Pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkah, yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan berpisahnya semoga senantiasa di dalam perlindungan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini saya menyampaikan sampai jam berapa, Bu? Atau selesai materinya? Jadi kalau materi selesai setengah jam ya. Gimana Sada? 14.30, panjang itu ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi sebagian yang disampaikan adalah modal spiritual bagi kepala sekolah sebagai leader atau sebagai pimpinan. Ada berapa yang insya Allah kita akan bahas, yaitu mengenal surat pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sebagai pembekalan untuk memikul tugas kepemimpinan, kemudian inspirasi yang Rasulullah SAW sampaikan bahwa setiap kita adalah pemimpin, kemudian bekal ruhiyah atau bekal spiritual sebagai bekal utama dari sekian banyak bekal atau kompetensi yang memang harus dimiliki oleh seorang muslim yang kemudian mengemban beragam amanah di dalam kehidupan. Nah, sebagai mukadimahnya, sebagaimana kita fahami bersama bahwa kepemimpinan itu adalah proses untuk kemudian bisa memengaruhi, kemudian membangkitkan, kemudian mengarahkan, menggerakkan, juga sekaligus mengkoordinasikan dari segala kegiatan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Itulah dari sekian definisi kepemimpinan yang kita pahami. Jadi proses yang sedemikian itu untuk mempengaruhi, untuk kemudian membangkitkan, menggerakkan, kemudian mengkoordinasikan segala aktivitas yang ada sehingga apa yang menjadi tujuan itu bisa tercapai. Nah, itu semuanya tidak lepas bahwa kepemimpinan kepala sekolah secara khusus adalah menjadi ujung tombak keberhasilan sebuah organisasi. Jadi kalau kita sekolah swasta itu ya nyawa utamanya di kepala sekolah sama siswa. Makanya PBDB ke sekolah swasta itu nyawanya sekolah swasta. Kalau PBD-nya nggak berhasil gitu. Kalau sekolah negeri kan tinggal nunggu murid gitu. Nah, maka kepemimpinan kepala sekolah adalah menjadi ujung tombak
sebuah keberhasilan organisasi. Dan bagaimana serta mau dibawa kemana organisasi itu akan diarahkan dan dijalankan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendapatkan tugas kenabian dan tugas kerasulan, kita bisa melihat proses ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kondisi kemudian realitas yang ada di tengah masyarakat yang kemudian saat itu dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Bagaimana kegundahan, kegelisahan Nabi sehingga setiap waktu di tengah malam perjalanan yang tidak ringan gitu. Kemudian Nabi menuju ke Gua Hira. Dan para peneliti menyampaikan ternyata dari Gua Hira itulah Rasulullah bisa memotret seluruh jazirah Arab. Terlihat. Dan kalau kita pernah umroh atau haji, kemudian rombongan kita pernah melakukan perjalanan ke Gua Hira, ternyata medannya luar biasa. Dan tidak semua orang mampu. Walaupun sudah ada niatan ke sana, ternyata langkahnya pun juga tidak mengantarkan sampai karena memang medannya tidak mudah. Padahal sekarang gitu, yang sudah dibuat anak tangga sedemikian. Kita bisa bayangkan 14 abad yang lalu belum ada listrik, belum ada jalan, gitu. Belum ada Google Map gitu kan, belum ada petunjuk arah semua. Tapi Nabi melakukan perjalanan sedemikian. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita kalau baca sirah itu mengenal ada fase bertahanus. Rasulullah berkhalwat di Gua Hira. Kenapa kemudian dipilih dari sekian banyak gua? Bisa jadi banyak. Kenapa Gua Hira yang dipilih? Karena memang ternyata dari situlah Rasulullah bisa memotret semua keadaan seluruh jazirah Arab yang ada. Maka fase bertahanus atau fase berkhalwat Nabi SAW di Gua Hira itu adalah satu peristiwa prawahyu yang dilalui oleh Nabi SAW sebagai salah satu bentuk tarbiyah ilahiyah yang langsung direkayasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sedemikian, karena nggak ada sesuatu yang tiba-tiba, itu nggak ada. Semuanya ya by design. Kalau Nabi yang mendesain Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah direkayasa oleh Allah dalam rangka untuk apa? Untuk mempersiapkan pemimpin yang handal yang sanggup membawa risalah agama Islam ini sebagai penutupnya. Nanti risalahnya ini bukan hanya teritorial, hanya satu wilayah yang selama ini ada sampai Nabi Isa itu semuanya syariat yang ada teritorial, nggak masuk wilayah yang lain, hanya di Bani Israel, hanya di kawasan Syam, di kawasan sekarang Lebanon, Suriah, kawasan Syria saja, nggak masuk kemana-mana. Nah, ketika ini kemudian kita tafsirkan secara kekinian, adalah sebagai bentuk proses menyiapkan diri sebelum menerima amanah yang besar, yaitu amanah kepemimpinan. Maka kemudian ada ungkapan bahwa pemimpin itu muncul bukan dilahirkan. Walaupun ini pendapat tidak 100% salah, juga tidak mutlak benarnya, karena memang ada beragam. Pemimpin itu dilahirkan, ada pemimpin itu dibuat, gitu. Ada kemudian menggabungkan dua pemahaman itu. Tapi memang sedemikian, gitu, bahwa ada prosesnya, gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka setelah proses sedemikian Rasulullah prawahyu, gitu, bolak-balik ke Gua Hira dengan perjalanan yang tidak mudah. Kemudian kita tahu jalurnya, gitu, dari Masjidil Haram, gitu. Kemudian bahkan jalur yang ditempuh oleh Nabi SAW, dan jalurnya itu terus tidak berubah. Maka kemudian mengiringi itu turunlah 4 surat awal kepada Nabi SAW sebagai bekal kepemimpinan. Nah, surat pertama yang diturunkan yaitu surat Al-Alaq, yaitu 5 ayat pertama. Yang kemudian kita bisa maknai 5 ayat pertama inilah yang kemudian memberikan bekal kepada Nabi sebagai kompetensi intelektual untuk membaca baik yang tersurat ataupun yang tersirat. Untuk membaca kondisi, untuk membaca peta semuanya, itu membaca medan
medan dakwah yang nanti dihadapi dengan semua yang ada. Ini bekalan pertama. Kemudian diiringi dengan turunnya surat Al-Qalam sebagai penguatan kompetensi pribadian. Maka digambarkan di awal surat Al-Qalam bagaimana kepicikan, kemudian bagaimana orang-orang yang secara keilmuan itu tidak ada alasan untuk tidak menerima Islam. Tapi karena ketakutan posisinya, ketakutan pengaruhnya hilang, akhirnya itu semua menutup dirinya dari hidayah. Yaitu tokoh besar Arab yang keilmuannya tidak ada yang menandingi, kemudian kekayaannya juga sama. Ketika kemudian diutus untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak dialog, begitu pulang balik setelah dialog agak berubah rona wajahnya, dan itu ditangkap oleh Abu Jahal. Sehingga kemudian Abu Jahal buru-buru, ini bahaya kalau sampai terpengaruh Muhammad. Sampai kemudian dengan menggunakan kata-kata kunci, tidak ditanya lagi. Kamu sudah memihak Muhammad, langsung apakah kemudian disitulah emosinya kemudian dibangkitkan. Tokoh itulah yang kemudian kita kenal namanya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Yang dari anak-anaknya kemudian menjadi pejuang-pejuang Islam. Itu salah satunya Khalid bin Walid. Maka turun surat Al-Qalam kalau kemudian kita baca. Kemudian setelahnya ada surat Al-Muzammil dan surat Al-Muddatsir. Nah, surat Al-Muzammil yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kemudian memberikan pembekalan secara ruhiyah, secara spiritual, emosional. Pesannya demikian. Dari ayat 1 sampai ayat 19. Dan yang keempatnya yaitu surat Al-Muddatsir gitu, sebagai kompetensi pedagogis dan sosial untuk kemudian berinteraksi. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'angdir wa rabbaka fakabir dan terusnya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 surat awal yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal kepemimpinan, sebagai bekal kenabian, juga sekaligus bekal sebagai kerasulan yang nanti akan memikul misi yang tidak ringan. Dan misi itu Allah Subhanahu wa taala diantara yang Allah gambarkan di dalam beberapa surat itu yang secara makna ayatnya sama. Yaitu di surat Al-Baqarah ayat 129, kemudian ayat surat Al-Baqarah ayat 151, kemudian di surat Ali Imran ayat 164 dan surat Al-Jum'ah ayat kedua. Yang mana dari keempat ayat ini ada 3 poin penting yang mengiringi perjalanan tugas kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, poin pertama yang kemudian kita bisa ambil dari 4 ayat tadi, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus kepada umatnya sebagai murabbi, sekaligus sebagai pemimpin. Jadi memang tugas utamanya murabbi. Maka dalam hadisnya Nabi sampaikan, fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin yuwarrisu al ilma. Maka kemudian al ulama'u warasatul anbiya. Bahwa Nabi itu dalam hidupnya tidak meninggalkan warisan dalam bentuk materi, tapi yang diwariskan adalah ilmu. Maka kemudian ulama, para murabi, para pendidik itulah sejatinya pewaris Nabi. Pelanjut dari apa yang dulu ditugaskan oleh Allah kepada para nabi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad pertama diutus kepada umatnya sebagai rasulan. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Nah, bahwa rasul ini muncul bukan dari mana-mana. Bahwa rasul itu memang dari kalangan mereka, bukan orang lain. Bukan orang lain, sosoknya dikenal, kepribadiannya dikenal, kemudian keberadaannya dikenal. Secara rasul yang memang dari diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, kemudian di dalam melaksanakan tugas sebagai murabbi, tugas sebagai pemimpin, Allah Subhanahu wa taala memberikan bekalan.
yatlu alaikum ayatina. Maka harus ada bekalan dulu. Maka sedemikian Allah Subhanahu wa taala menyiapkan. Kenapa demikian? Karena faqidu syai' la yuti, orang yang nggak punya nggak mungkin bisa ngasih. Orang yang nggak punya nggak mungkin bisa ngasih. Maka seseorang itu akan selalu di dalam kebaikan ketika dia senantiasa masih berada dalam dua proses. Belajar, menyampaikan terus demikian. Maka dulu Satri Hadi Lubis ya, ketika menyampaikan nasihatnya, kita dengan dakwah tarbiyah ini ya seperti tangki air, seperti sumber air, tangki air. Kalau tangki air ini dikeluarkan terus tanpa diisi, maka suatu saat yang keluar itu bukan kejernihan air lagi, tapi kekeruhan yang keluar. Demikian pula ketika diisi tapi tidak dikeluarkan, maka yang jernih itu akan juga berubah. Maka dua proses ini, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik kalian itu yang selalu mengikuti dua proses itu. Selama kita dalam hidup mengikuti proses itu, ta'lim, yu'allim gitu kan. Belajar kemudian menyampaikan, belajar menyampaikan. Dan itulah yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dalam melaksanakan tugasnya Allah kemudian memberikan manhaj, membekali dengan manhaj dan penguasaan yang benar serta utuh gitu. Yatlu alaikum ayatina. Kami langsung bacakan, ditilawahkan langsung oleh Allah. Jadi ditalakikan langsung, langsung dari sumbernya. Makanya proses penyampaian ilmu paling akurat ya talak. Nah, proses yang kita lakukan pun demikian. Kita dengan anak didik kita kan prosesnya benar talaki. Karena kita dulu belajarnya pun juga talaki langsung dari guru-guru. Kemudian yang ketiga, prosesnya yang kemudian dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan tiga aspek penting. Walaupun kurikulum berubah, kemudian sedemikian ragam gitu, tapi semuanya tidak keluar dari tiga aspek ini. Dan ini semua yang kemudian kita bisa baca. Yang pertama aspek mensucikan jiwa, wa yuzakkikum, agar kemudian terbentuk ruhiyah manawiyah, mentalitas spiritual. Kalau di kita mungkin terbentuk nilai-nilai afektif gitu. Atau dalam proses yang dilakukan. Kemudian mengajarkan ilmu, ada kognitif juga. Ada fikriyah saqafiyah, ada wawasan intelektual. Kemudian yang ketiganya mengajarkan cara beramal, psikomotorik. Wa yu'allikumum ma lam takunu ta'lam. Kemudian kenapa mengajarkan cara beramal? Agar kemudian terbentuk amaliyah harokiyah. Ada amal, ada harokah, ada pergerakan. Nah inilah 3 poin kemudian yang mengiringi tugas kepemimpinan, juga tugas ketarbiahan yang Allah Subhanahu wa taala membebankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengar dari 4 ayat tadi. Nah, maka kalau kemudian kita sarikan, maka ada tiga utama seorang murabbi dan seorang pemimpin. Yang pertama adalah tanmiyah, selalu terus melakukan penumbuhan, pengembangan tanpa kemudian meninggalkan yang sebelumnya, bertumbuh terus. Ketika bertumbuh akarnya semakin kuat, tanmiyah. Kemudian yang kedua tansyiah, kemudian pengokohan gitu. Setelah tumbuh kemudian terus dibentuk gitu. Jadi bukan tumbuh secara liar, bukan tumbuh dengan sendirinya enggak, tapi tumbuhnya tuh tansyiah, ada terus perawatan, dilakukan perawatan. Dan yang ketiganya adalah islah, terus melakukan perbaikan, terus melakukan mengikuti terus gitu perubahan-perubahan yang ada. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kemudian untuk menegaskan bahwa apapun peran kita, bahwa kita ini dengan semua lembaga yang kita ada di dalamnya adalah menjadi pelanjut misi kenabian gitu, misi kerasulan gitu, misi yang dulu Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada para
kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi di dalam satu hadisnya, gitu, dan yang insya Allah kita semuanya hafal itu, pilihan katanya sangat indah. Gitu. Ketika kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa setiap kita tanpa terkecuali adalah pemimpin. Dari level yang paling terkecil sampai level yang paling terbesar. Bahwa semuanya keberadaan kita adalah pemimpin. Maka dalam hadisnya Rasulullah sampaikan, kullukum ra'in. Bahwa setiap kalian itu adalah pemimpin. Ra'in secara makna linguistiknya, makna bahasanya ra'in itu pengembala. Kalau orang Jawa bilangnya tukang angon. Tukang angon. Umumnya tukang angon itu ngangon wedhus, kambing. Karena yang umumnya demikian. Kullukum ra'in. Semua ini menyandang gelar ra'in, gitu, pengembala. Bahwa memang bukan keinginan kita, bukan kemauan kita untuk ngatur diri kita sendiri, tapi memang kita diatur. Keberadaan kita itu diatur. Kebebasan yang dibatasi. Kebebasan yang terarah. Memang Allah kasih mukhayyar, manusia punya hak memilih. Tapi pilihan-pilihannya tidak akan bisa keluar dari konsekuensi-konsekuensi yang ada. Maka Allah Rasulullah SAW, kullukum ra'in. Setiap kalian itu adalah pengembala, tukang angon. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap pengembala, karena dia bekerja, dia akan dimintai pertanggungjawaban dari semua tugas-tugas yang diembankan kepadanya. Bukan pengembalanya sendiri yang ditanya, bukan, tapi tugas yang melekat dia sebagai seorang pengembala. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan masing-masing porsinya, dari yang paling tinggi sebagai imam, pemimpin tertinggi, sampai kemudian pemimpin yang terkecil. Gitu. Maka fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kalian pengembala. Nah, kalau kemudian kita telisik maknanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata mas'ul itu artinya tanggung jawab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Itu mas'ulun itu jadi keadaan, ya mau nggak mau kita wajib menanggung segala sesuatu. Kalau terjadi apa-apa, jadi siap dituntut, siap dipersalahkan, siap diperkarakan. Itu namanya mas'ul. Jadi pemimpin itu mas'ul. Jadi memang siap memikul semua ini, gitu. Risiko-risikonya yang semua. Karena dengan wajib menanggung segala sesuatunya. Maka ketika sahabat Abu Dzar datang kepada Nabi, istakmilni ya Rasulullah, gitu. Ya Rasul, pekerjakan aku, kasih aku posisi, kasih aku jabatan. Yang lain udah jadi gubernur, jadi kok saya nggak jadi apa-apa ya Rasul. Kemudian mengatakan, innaka dhaif, engkau lemah. Sedang tugas ini, amanah ini berat. Maka memang sedemikian, mas'ul itu. Yang pertama nanti akan bertanggung jawab. Kemudian kata ro'iyah, ro'in berasal dari kata ro'aya, yar'a, yang kemudian memiliki dua makna besar, yaitu mengawasi dan memelihara serta pengembalian. Jadi mengawasi, memelihara, kemudian mengembalikan lagi sebagaimana adanya. Nggak boleh berkurang satupun. Itu ro'iyah. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani itu di dalam bukunya belum mengatakan kata tersebut bermakna memelihara binatang baik dengan memberikan makanan ataupun melindunginya dari bahaya. Maka dari kata tersebutlah sehingga muncul beraneka ragam macam makna, tetapi semuanya mengandung makna pemeliharaan, memelihara dan mengawasi. Jadi ra'in pengembala itu dia menjaga, merawat, memenuhi kebutuhannya, terus mengawasi. Maka ketika kemudian diartikan menjadi pelaku, objek ra'in berarti pengembala. Karena setiap orang yang mengembala binatang bertugas untuk memelihara dengan memberikan semua kebutuhannya serta mengawasi dari berbagai macam bahaya yang akan menimpa. Jadi menjaganya demikian. Begitupun kemudian makna ini diambil, diiktibas oleh Nabi SAW untuk memaknai pemimpin.
Karena memang tugas pemimpin, tugas utamanya itu adalah memelihara, kemudian mengawasi, serta melindungi yang dipimpinnya. Maka mengambil makna itu, sehingga sangat tahu. Maka kemudian term ini muncul dengan bahasa pemimpin, bahasa ra'in, khalifah, imam, sultan, kemudian amirul, ulil amri gitu. Mana-mana. Tapi secara maknanya sama. Tapi Rasul memilih ra'in ini ketika dalam satu kajian saya ikut. Kenapa Rasul memilih kata ra'in? Karena ra'in pengembala itulah yang memang sangat paham pemeliharaannya. Dia sangat sebanyak apapun gitu. Ketika ada seorang ustadz menyampaikan ada perintah sebanyak apapun domba yang dia jaga itu, dari dilepas ke padang rumput sampai baliknya itu semuanya terhitung. Tidak ada satupun yang hilang. Dan dia paham. Dan dengan suara yang sama, hanya pengembala yang tahu apa kebutuhan gembalaannya. Kambing itu kalau lapar ngomongnya apa Bapak Ibu? Mbe. Kekenyangan? Mbe. Ketakutan? Kehausan? Nah. Dan itu semua yang tahu hanya pengembalanya. Ini ngembeknya kenapa? Itu. Lapar, haus, mau kawin, semua paham. Itu. Dan pemimpin sedemikian. Itu. Ketika kemudian yang dipimpinnya gitu, suaranya gitu hampir sama, tapi bisa jadi suara yang keluar itu kebutuhannya beda-beda. Maka kemudian Rasulullah memaknai sedemikian. Roh ini, suaranya sama. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi SAW mengilustrasikan pemimpin sedemikian sebagai pengembala tukang angon, yang mana setiap posisi harus dilakoni secara tepat, manapun posisi. Maka kemudian kalau kita kemudian bisa mengatakan, ya, jadi semua posisi pemimpin itu harus dilakukan secara tepat, yaitu kapan dia paham kapan harus mengkomando, yang kedua kapan dia mengawasi, kapan kemudian dia mendampingi, dan kapan dia membersamai. Dan terbiah kita mengajarkan bahwa seorang pemimpin, seorang pendidik itu satu waktu dia jadi murabi, dia jadi syekh, dia jadi qaid, jadi komandan, kemudian apa lagi? Dia jadi orang tua. Karena mengawal sedemikian. Karena kebutuhan yang dipimpinnya ragam. Kadang dia butuh sosok orang tua, kadang dia butuh sosok seorang guru, kadang dia butuh sosok seorang teman, sahabat, kadang dia butuh sosok seorang pemimpin. Maka sedemikian Nabi SAW kemudian menjelaskan posisi ini di dalam hadisnya. Sehingga kemudian seorang pemimpin mengetahui dengan baik bagaimana kondisi yang dipimpinnya. Kapan dia harus di depan, kapan dia kemudian di belakang, kapan dia di samping, kapan kemudian dia ada di tengah-tengah. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari semua kompetensi yang ada, kalau kemudian kita merujuk ke perjalanan sejarah gemilang umat Islam, dari semua resources, kemudian sumber daya yang dimiliki, semua itu bahwa ternyata ujungnya adalah bahwa kekuatan ruhiyah dan akhlakiyah itulah yang kemudian menjadi bekal utama seorang pemimpin, seorang muslim, seorang dai yang memimpin. Inilah yang kemudian menjadi bekal utama. Karena inilah bekal yang dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan Rasulullah SAW untuk memikul tugas besar. Maka ruhiyah adalah pondasi terbesar dan bekal terbaik bagi setiap muslim dai dan pemimpin untuk kemudian dia banyak bisa menebar kemanfaatan. Ruhiyah ini akan kemudian menjadi motivasi yang kemudian menggerakkan dan kemudian mampu menilai setiap perbuatan yang dilakukan. Keberadaan ruhiyah yang baik, spiritual yang baik, kemudian spiritual yang stabil akan menentukan kualitas suksesnya seorang muslim sebagai pemimpin. Inilah kemudian menjadi landasan utamanya. Kemudian kita kalau baca beberapa
literasi, kemudian beberapa sumber ada ungkapan spiritual leadership. Sekarang banyak kan lagi digaungkan spiritual leadership, atau kemudian kalau kita sebagai seorang guru ada spiritual teacher. Bagaimana membingkai kepemimpinan itu dengan nilai-nilai spiritual. Maka kemudian ada ungkapan yang menyampaikan ar-ruhiyah qablat dakwah wa ta'lim kama annal ilma qablal qauli wal amal. Ungkapan ini mengambil iktibas dari apa yang ditulis oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari, yaitu ar-ruhiyah, spiritual sebelum berdakwah dan sebelum mengajar. Memang spiritual inilah yang terdepan, sebagaimana menguasai, memahami, berilmu sebelum berkata dan sebelum beramal. Jadi ilmu dulu, kemudian baru menyampaikan, baru kemudian beramal. Demikian pula penguatan ruhiyah dulu, spiritual dulu sebelum menyampaikan, berdakwah dan menyampaikan, mengajar. Karena kemudian ada di ungkapan kita kan, apa yang disampaikan dari hati maka akan diterima oleh hati. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka pesan ini menjadi pesan berantai. Penguatan ruhiyah, penguatan spiritual ini menjadi pesan berantai di kalangan orang-orang soleh sejak dahulu. Salah satunya yaitu sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau pernah berkata, para ulama di masa silam mereka biasa menuliskan surat pada yang lainnya dengan untaian kalimat berikut. Jadi menyampaikan wasiat, menyampaikan pesan di kalangan mereka. Menyampaikan pesan ada 3 pesan. Yang pertama, barang siapa memperbaiki amal batinnya, Allah akan memperbaiki amalan lahiriah. Maka kemudian menjadi landasan. Man aslaha sariratahu, dia memperbaiki amalan batinnya, memperbaiki kesendiriannya, maka Allah akan perbaiki lahiriahnya. Kemudian yang kedua, barang siapa memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama. Maka terkadang permasalahan kok nggak terurai gitu. Kenapa ini? Bisa jadi memang ada yang kurang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit pesan-pesan para ulama itu, mereka dengan kepekaannya menangkap itu. Aku merasakan hukuman Allah Subhanahu wa taala itu, aku melihat dengan perubahan perilaku pasanganku, kemudian perilaku anak-anakku, dan kemudian binatang yang ada di sekitar rumahku. Ada seorang tabi'in menyampaikan demikian. Jadi sampai membaca demikian. Ini ada sesuatu yang memang kemudian perlu diperbaiki dan dibenahi. Maka siapa yang kemudian memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah pasti akan memperbaiki hubungan dengan sesama. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang beramal demi tujuan akhiratnya menjadi orientasinya, tujuannya untuk akhirat, maka dengan sendirinya Allah akan mencukupkan urusan dunianya. Ketika kemudian tujuannya akhirat, dunianya Allah akan cukupi. Pasti Allah akan cukupi. Apa yang kemudian menjadi kebutuhannya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pemimpin membutuhkan kekuatan spiritualitas, bukan sekedar ritualitas. Jadi butuh kekuatan spiritual, bukan sebatas ritual. Karena beda antara spiritual dengan ritual. Kalau ritual itu lebih kepada aspek fisik jasadiah gitu, yang terlihat. Kalau spiritual lebih kepada aspek rohaniah. Merasakan, menyadari, kemudian meyakini dia selalu terhubung. Dan inilah yang kemudian menjadi puncak dari iman dan Islam. Yang kemudian kita mengenalnya namanya ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Aspek spiritual yang kemudian melahirkan 2 perilaku utama. Ada muraqabah, ada musyahadah. Paling utama musyahadah.
Tapi kalau nggak mampu musyahadah, maka kuatkan dari sisi muraqabah. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa melihat bagaimana pesan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melepas Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memimpin pasukan di perang Qadisiyah, yaitu melawan Persia. Ketika Umar mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk melawan kaum Persia dalam Qadisiyah, beliau berpesan kepada sahabat Sa'ad, takutilah dosamu melebihi kau menakuti musuhmu. Karena dosamu itu lebih berbahaya daripada musuhmu. Kita bisa menang karena dosa mereka melebihi dosa kita, bukan karena alasan yang lain. Jika dosa kita imbang dengan dosa musuh kita, maka mereka akan mengalahkan kita karena jumlah dan sumber daya mereka lebih banyak. Jadi masih demikian, Bang. Kuwatur ruhiyah, kekuatan spiritual itu dari dulu menjadi pewarisan orang-orang saleh yang kemudian mengiringi semua kemenangan-kemenangan kesuksesan di dalam sejarah Islam. Demikian pula ketika Muhammad Al-Fatih membuka benteng Konstantinopel, ia menginstruksikan pada semua pasukan untuk meningkatkan takarrubnya kepada Allah, agar senantiasa tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian menunaikan semua kewajibannya, dan meminta semua pasukannya sebelum penyerangan melakukan tirakat, gitu, puasa Senin Kamis, munajat kepada Allah dengan sholat tahajud. Ketika kemudian benteng Konstantinopel dikuasai, kemudian Muhammad Al-Fatih dengan pasukannya masuk, beliau menyampaikan, menawarkan siapa yang siap mau jadi imam sholat. Semuanya nggak ada yang berani mengangkat tangan. Kemudian Muhammad Al-Fatih meminta semuanya berdiri. Kemudian semuanya berdiri dan beliau menyampaikan, siapa yang dari usia balik sampai sekarang yang tidak pernah meninggalkan sholat, silahkan duduk. Nggak ada satupun yang duduk. Semuanya berdiri pasukannya. Kemudian ditanya lagi, siapa yang kemudian mulai dari usia balik tidak meninggalkan sholat sunnah rawatib. Mulai ada sebagian yang duduk. Kemudian ditanya lagi, siapa yang dari usia balik tidak pernah meninggalkan tahajudnya. Semuanya berduduk, tinggal satu orang, yaitu Muhammad Al-Fatih sendiri. Maka kemudian beliau yang memimpin sholat. Jadi memang sedemikian Bapak Ibu dengan Allah. Jadi ya memang seperti itulah gitu. Sejarah kemudian mengajarkan kepada kita kekuatan spiritual itu. Maka kalau kemudian kita flashback gitu kan, bekalan yang pertama kemudian Allah berikan kepada Rasulullah, 5 ayat pertama kemudian agar Rasulullah membaca medan, membaca kondisi, membaca wilayah nanti akan menjadi area dakwahnya gitu, dengan turun surat Al-Alaq gitu, membaca semuanya yang tersirat dan yang tersurat. Kemudian mengiringi itu adalah bekalan ruhiyah. Bukan hanya untuk Nabi tapi untuk semua sahabat yang ada pada saat itu. Dan mereka samina wa ta'na ketika diperintahkan sholat tahajud itu tidak kurang 1 tahun. Dan tidak ada satupun selama kurun 1 tahun itu yang meninggalkan tahajud. Sampai kemudian mukanya pucat pasi, kemudian urusan-urusannya nggak keurus. Tapi karena memang sedemikian. Sampai kemudian turun ayat yang ke-20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu. Kemudian baru Allah berikan takhfif, dispensasi. Dan ternyata dispensasi itu hanya berlaku untuk para sahabat. Tidak berlaku untuk Nabi. Dan memang sedemikian. Pemimpin itu memang ya leader gitu kan. Dia mau nggak mau memang kualitasnya gitu. Kualitas ruhiyahnya di atas rata-rata. Ketika kemudian Allah menyebutkan Nabi wa innaka la'ala khuluqin azim, bukan sekedar berakhlak baik tapi akhlaknya di atas rata-rata. Maka kalau kemudian kita ingin menemukan sosok yang seperti Nabi itu, ya sosoknya Abu Bakar. Ketika kemudian Umar itu selalu berambisi kapan bisa ngalahin Abu Bakar, kapan bisa ngalahin Abu Bakar. Sehingga ketika ada momen kontribusi dalam perang Tabuk,
Kemudian Umar mengatakan, ini kesempatanku. Ini sekarang jatahku untuk menjadi yang terbaik di sisi Nabi. Dia pilih hartanya 50%, dia tinggal di rumah, 50% dia bawa. Dia kantongin, dia masukin karung, kemudian bawa kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini dari Umar. Ini 50% hartaku. Umar, ini banyak. Terus keluargamu yang mana? Sudah siapkan separuh. Kemudian giliran Abu Bakar datang. Membawa tidak lebih banyak dari yang dimiliki Umar. Abu Bakar nggak bawa lebih banyak, Umar lebih banyak. Dibawa yang Abu Bakar. Ya Rasulullah, ini dariku. Ini semua yang aku punya. Ini semua yang aku punya. Nggak lebih banyak. Gitu. Tapi ini semua. Gitu. Dan Umar kemudian kata, wallahi, mulai dari ini aku nggak akan bisa mengungguli Abu Bakar. Dan memang sedemikian. Gitu. Kalau kemudian kita sampaikan bahkan pujian Nabi kan, kalau sekiranya setelah aku ada Nabi lagi, aku akan mohon kepada Allah, gitu. Posisi Abu Bakar seperti posisi Musa dan Harun. Gitu. Harun di samping Nabi Musa. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kemudian inilah yang bisa menjadi kita saling menguatkan, mengingatkan bahwa bekal ruhiyah spiritual kita sebagai pemimpin, ya, kemudian diamanahkan pemimpin, kemudian terus untuk meningkatkan, karena inilah kekuatannya untuk kemudian kita bisa mengelola semua tugas-tugas yang ada. Maka tidak ada pesan yang bisa kita ambil pelajaran untuk kita menguatkan ruhiyah kita, menguatkan spiritual kita, kecuali mengambil apa yang dulu Allah bekalkan kepada Nabi ketika membekali spiritualnya, yaitu kita bisa baca tadabburi di surat Al-Muzammil, yang kemudian menjadi bekal seorang dai, bekal seorang pendidik, bekal seorang pemimpin. Maka di surat Al-Muzammil itulah kemudian kita dapati ada 6 kemudian sebagai bekal ruhiyah sekaligus akhlakiyah seorang pemimpin. Nah, yang pertama yang kemudian kita bisa ambil yaitu keikhlasan. Ini keikhlasan sampai kapanpun ya, memang ini landasan utamanya. Ya, khafifun fil lisan gitu, saqilun fil amal. Bahwa ikhlas itu ringan untuk diucapkan tapi berat di dalam prakteknya. Karena harus kemudian merawatnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan. Kalau Imam Ibnu Qayyim sampai menyampaikan ikhlas qablal amal, ikhlas asna'al amal, ikhlas ba'dal amal. Keikhlasan harus terjaga. Sebelum beramal sudah harus ikhlas, saat beramal harus ikhlas, setelah beramal harus ikhlas. Rumitnya di situ. Ikhlas. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sampaikan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang sangat berharap nanti bertemu dengan Allah, wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah, gitu. Bertemu Allah, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kuncinya adalah falyamal amalan sholihan, beramal amal yang baik dan jaga kemurnian amal itu. Tidak menyekutukan Allah. Karena kebalikan dari ikhlas itu asyirik. Jadi kebalikan dari ikhlas itu syirik. Maka beramal soleh kemudian murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tujuan untuk makhluk. Maka ini yang kemudian bekal utama untuk kemudian kita menjaga, kemudian saling menguatkan keikhlasan. Dan tentunya kita sendiri yang kemudian mampu untuk mengukur keikhlasan kita. Orang di luar kita hanya bisa menguatkan, mengingatkan. Kita sendiri kemudian yang bisa membangun keikhlasan itu dalam diri kita. Maka ada ungkapan dari guru kita, kalau kita baca itu, ikhlas di dalam mendidik, ikhlas di dalam memimpin. Kalau almarhum Ustaz Maimun Zubair itu, Mbah Maimun itu menyampaikan dalam pesannya itu kan, jadi guru itu tidak usah punya niat bikin pinter, nanti jadinya marah-marah ketika muridnya nggak pinter, apalagi sekarang gitu kan.
Udah di remedial masih remedial lagi gitu kan. Terus gimana gitu. Kamu kok nggak bisa-bisa sih? Akhirnya apa? Ikhlasnya mulai berkurang. Tapi yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik dengan baik. Masalah muridmu kelak jadi pintar atau tidak, ya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doakan terus agar mereka mendapatkan hidayah. Terus demikian. Makanya ketika ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah ini membangkang, tolong doakan gitu. Minta agar mereka dilaknat, agar ini. Ternyata ketika Nabi mengangkat tangannya, sahabat udah khawatir. Ternyata ketika Nabi mendoakan, Allahumma hdihim, Allahumma hdihim. Ya Allah tunjukin, ya Allah tunjukin. Terus demikian. Ketika kemudian kita melihat Umar yang sedemikian keinginannya membunuh Nabi, semua informasi tentang Nabi terbantahkan semuanya, nggak ada yang bisa diterima. Maka di tengah itu Nabi kemudian berdoa, Allahumma aizil Islam bi Umar ibn al-Khattab wa Umar ibn Hisham. Ya Allah kuatkan Islam ini dengan Umar ibn al-Khattab atau Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Doa Nabi terus demikian sampai kemudian Allah memberikan hidayah iman kepada Umar bin Khattab. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita maka kemudian disinilah gitu, pesan dari guru-guru kita, keikhlasan di dalam mendidik dan keikhlasan memimpin. Ini bekal pertama. Kemudian bekal yang kedua adalah qiyamul lail. Setengah malam, sepertiga malam, atau 2/3 malam. Untuk kemudian memikul ini. Atau semalam suntuk. Jadi kalau pengen semalam suntuk ya berarti Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Gitu. Kalau yang dilakukan Nabi itu. Yang kemudian ada sahabat yang pernah ikut gitu kan. Pertama kalinya dan terakhir kalinya gitu. Sahabat siapa itu? Sahabat Abu Hudzaifah gitu kan. Yang ikut gitu kan. Sampai kemudian yusiudzon gitu kan. Berpunya prasangka nggak baik, ini Nabi nggak tahu apa kalau di belakangnya ada yang ikut gitu. Nggak selesai gitu. Nah, ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasakan demikian. Nah, qiyamul lail. Nah, ini modal gitu, modal ruhiyah gitu, spiritual bagi seorang pemimpin gitu, menguatkan, terus mengazamkan, meniatkan tidak meninggalkan qiyamul lail. Maka Rasulullah menyampaikan, hendaklah kalian melakukan qiyamul lail karena dia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Karena qiyamul lail bentuk pendekatan kepada Allah, pencegah dari perbuatan dosa dan pelebur kesalahan, dan juga penolak sakit dari fisik. Ini Nabi sampaikan demikian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika ada di sepertiga malam pertama. Lalu Allah berfirman, aku adalah raja. Siapa yang doa, aku akan kabulkan doanya. Siapa yang minta, aku akan beri permintaannya. Siapa yang memohon ampunan, aku akan ampuni. Dan itu terus Allah menyampaikan demikian sampai terbit fajar. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga pernah disampaikan oleh Kiai Hasan Al-Banna ketika beliau ngisi training para dai, training para khatib. Beliau menyampaikan, kalian akan mendakwai manusia pada hari Jumat, maka berpuasalah pada hari Kamis dan dirikanlah sholat tahajud di malam hari. Karena hanya dengan itulah apa yang kau sampaikan akan diterima. Hingga pernah saya menyampaikan, ada guru nanya, berarti kita tiap hari harus puasa Ustaz ya, mengajar anak-anak. Ya tidak seperti itu, tapi ya sedemikian gitu kan. Jadi sedemikian kekuatan ruhiyah itu kemudian bisa mengantarkan ilmu-ilmu yang kita sampaikan. Dan kita juga bisa mengambil teladan gitu dari seorang guru sekaligus pemimpin gitu, pahlawan kita. Belajar dari Jenderal Sudirman.
Itu dalam beberapa catatan itu beliau orang-orang yang sangat rajin melaksanakan sholat malam. Tidak pernah tidak bersuci. Jadi selalu dalam keadaan suci itu. Tajdidul wudu, terus memperbarui wudunya. Selalu menjaga wudunya, dan beliau senantiasa sholat tepat waktu. Dengan semua kondisi yang ada pada saat itu. Ini, dan juga banyak kemudian nilai-nilai yang bisa kita ambil dari para guru kita. Kemudian yang ketiga yaitu waratilil Qur'ana tartila, tilawah Al-Qur'an, tilawah ta'abudiyah dan juga tilawah ta'amuliyah. Jadi tilawah ta'abudiyah itu ada target berapa lama khatamnya, dan ta'amuliyah itu berapa banyak ayat yang kita renungi, kita tadabburi. Maka Ustaz Yusuf Wardowi belum menyampaikan rahasia kekuatan Al-Quran. Al-Quran adalah kekuatan Rabbani yang dengannya hati dan pikiran akan hidup. Maka ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lepas. Jadi ada target tilawah ta'abudiyah untuk berharap pahala dari Allah. Maka kemudian Imam Ahmad menyampaikan, adanya seorang mukmin itu dalam kesehariannya menghatam Al-Qur'annya tidak kurang dari kurang dari 3 hari 3 malam. Itu batas minimal. Kurang dari itu makruh. Dalam kondisi normal, tidak di bulan Ramadan dan tidak di tempat yang Allah muliakan. 3 hari minimal. Kemudian kalau kurang dari 3 hari itu makruh. Kalau nggak bisa 3 hari, 6-7 hari. Kalau nggak bisa 7 hari, 1 bulan. Kalau kemudian 1 bulan nggak bisa, hendaknya seorang mukmin dalam 1 tahunnya itu 2 kali khatam. Jadi per 6 bulan. Kemudian beliau ditanya, sekiranya orang mukmin dalam 1 tahunnya nggak mampu khatam 2 kali, maka aku tidak tahu apakah benar pengakuannya iman kepada Al-Quran atau tidak. Jadi ya memang ada batasan. Untuk menjaga ruqyah itu ada tilawah ta'abudiyah, di samping tilawah ta'amuliyah. Kemudian yang keempatnya berzikir dan bertafakkur gitu. Bekal ruqyah seorang pemimpin gitu, seorang dai, berzikir dan bertafakkur. Imam Ibnu Taimiyah belum mengatakan, sungguh di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat. Lalu mereka bertanya, apa itu wahai imam? Beliau menjawab, kecintaan Allah kepada Allah dan selalu mengingatnya. Mahabbatullah wa dzikruhu. Berzikir gitu. Kalau orang di dunia ini nggak bisa berzikir, maka dia tidak akan merasakan surganya dunia. Maka kemudian Imam mengatakan, sungguh kebutuhanku kepada dzikir di pagi hari itu melebihi kebutuhanku dari makan dan minum. Hanya kadang yang sering pagi hari itu yang disiapkan sarapannya atau zikirnya, Bapak Ibu. Sarapan. Dan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berzikir. Maka kalau kemudian kita baca dalam Risalah Ma'surat, Kiai Hasan menyampaikan, wahai saudaraku yang mulia, jika Anda telah memahami hal tersebut, tujuan asasi seorang muslim, maka jangan heran kalau seorang muslim itu selalu berzikir kepada Allah dalam semua kondisi dan berusaha mewarisi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu berzikir dalam semua kesempatan. Maka jangan heran jika kami menghendaki agar para aktivis dakwah mengikuti sunnah Nabi dan meneladaninya dengan cara menghafal zikir-zikir ini dan mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, kemudian kita dapati beliau kemudian memberikan arahan gitu kepada murid-muridnya, ada saran zikir yang kemudian dibaca, ada wirid pagi dan petang, ada wadifah kubro, ada wadifah sugro, kemudian ada wirid Al-Quran untuk tadarus dan menghafal. Ada kemudian wirid harian dari bangun tidur sampai beranjak tidur, boleh susun itu ada. Doa pakai baju, doa keluar rumah, doa naik kendaraan, semua itu ada.
Kemudian ada wirid yang terkait dengan momen-momen dalam kehidupan. Salat istikharah, saat istikharah, safar, sakit, pernikahan, musibah. Kemudian salat hajat dan kemudian yang kelimanya ada wirid doa, yaitu beristighfar 100 kali sebelum tidur, kemudian membaca salawat 100 kali sebelum tidur, kemudian membaca la ilaha illallah 100 kali sebelum tidur. Kemudian ada wirid robitoh, yaitu untuk mengikat hati. Wirid robitoh ini dibacanya kapan Bapak Ibu? Yaitu sore hari, sebagai penutup aktivitas kita dalam waktu sore, yaitu doa Allahumma innaka ta'lam anna hadil qulub. Maka kemudian diawalikan Allahumma hada ikbalu lailika wa idbaru hari. Kalau di dalam risalah Al-Masyurah kita nggak ketemu redaksi yang dibalik. Di pagi hari ya Allah aku menyambut pagimu meninggalkan malammu. Karena memang yang beliau menyusunnya itu doa wirid robitoh ini dibacanya kalau bisa di waktu sore menjelang maghrib. Untuk menutup, menghadirkan semua wajah guru-guru kita, saudara-saudara kita yang beraktivitas bersama kita semuanya. Dihadirkan kemudian dikuatkan, mengokohkan ya Allah bahwa semua hati ini berkumpul karena semata kecintaan kepada. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Kemudian ada wirid muhasabah, mengevaluasi amalan kita sepanjang hari sebelum kita tidur. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ketika zikir ini dilakukan maka akan membuahkan perilaku tawadhu. Jadi tidak bangga dengan amalnya, dengan ilmunya, tidak bangga dengan posisinya, tidak bangga dengan kesuksesan yang dia raih. Tapi akan melahirkan jiwa yang tawadhu, bahwa itu semuanya sebagaimana yang disampaikan Nabi Sulaiman, hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Wah, bukan kerja dia sendiri gitu, tapi ada banyak tangan, ada banyak doa yang terpanjatkan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu sabar. Wasbir ala ma yaqulun. Kita bisa baca di surat Al-Kahfi ayat 28, perintah Allah kepada Nabi agar bersabar membersamai orang-orang yang memang dianggap tidak bernilai di hadapan orang-orang kafir pada saat itu. Orang-orang yang biasa gitu, mustada'afin. Dan Allah perintahkan wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum. Nah, aplikasinya apa? Aplikasi dari sabar yang menunaikan semua tugas tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Istisyar al-mas'uliyah, merasakan itu. Amanah yang diembankan, yang ditugaskan pada saat ini, kemudian ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Juga nasihat Syekh Utsaimin rahimahullah belum menyampaikan, bukanlah termasuk hikmah apabila Anda tergesa-gesa dan menginginkan manusia akan berubah keadaannya dari keadaan mereka sebelumnya. Menjadi seperti keadaan para sahabat Nabi, hanya dalam waktu sehari semalam. Barang siapa yang berkemauan seperti itu, maka dia adalah orang yang kurang waras akalnya, serta jauh dari sikap hikmah. Jadi memang berproses. Jangan tergesa-gesa dalam berdakwah, gitu, dalam menyampaikan. Bisa jadi belum ada perubahan dari anak didik kita saat ini, bisa jadi belum. Tapi kita yakin akan ada kebaikan-kebaikan setelahnya. Yang penting kita sudah menanam kebaikan, sudah meletakkan kebaikan-kebaikan yang semoga akan menjadi kebaikan yang dilanjutkan oleh sebelum. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka Mbak Maimun menyampaikan, yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik. Dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka nanti akan menarik tangan kita menuju surga. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian ya. Dan Islam mengajarkan demikian. Di tengah semua gitu, kadang melelahkan. Kemudian yang keenamnya, menjaga akhlak sebagai pemimpin. Ini ada
akhlak-akhlak sebagai seorang pemimpin ya tadi. Bekal ruqyah akhlak. Adil, menepati janji, kemudian berani, kemudian menjaga hubungan dengan baik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulannya, aspek ruqyah menjadi potensi andalan para pemimpin umat Islam yang telah menorehkan tinta emas dalam perjalanan sejarah dakwah ini. Mereka adalah orang-orang terbaik dalam kualitas ruqyahnya dan juga kualitas amalnya. Hingga kemudian diungkapkan ruhbanun fil lail wa fursanun fin nahar. Nah, ini kesimpulan kita dapat. Dan juga kemudian mengambil pelajaran dari sifat yang Allah gambarkan pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian di surat satunya lagi itu Al-Fat ya. Nabi dan bersama sahabatnya itu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kemudian Mikhlad ketika kemudian belum mengomentari tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah adalah diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini semuanya kembali kepada kuwatur ruqyah, kekuatan spiritual. Maka seperti tadi yang saya sampaikan di awal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ilustrasi pemimpin sebagai seorang pengembala atau tukang angon, yang mana seorang pemimpin itu setiap posisi harus dilakoni secara tepat. Jadi dia tahu kapan dia mengamandohi, kapan dia mengawasi, kapan dia mendampingi, dan kapan dia membersamai. Kapan menjadi seorang syekh, kapan menjadi seorang guru, kapan menjadi seorang sahabat, gitu. Kapan menjadi seorang komandan. Nah, ini semoga nilai-nilai itu bisa mewarnai, kemudian bisa membekali diri kita dengan tugas-tugas yang kita emban pada saat ini. Ini mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa sampaikan. Kita semoga Allah memberikan kemanfaatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya yang luar biasa, semoga mungkin membawakan hati kita tetap di dalam jalan dakwah. Ada yang satu. Katanya 2:30. Mungkin ada yang ditanyakan, mungkin 3 orang maksimal. Iya. Silakan. Oh 2. Satu bapak, 2. Ada yang mau bertanya bapak itu? Pak.